Silakan mau foto dulu. Boleh ke depan dulu, ada kanan, ada depan dulu. Oke, kiri dulu, boleh kiri dulu. Oke, boleh ke Depan, tengah. depan. Hello, depan. Kamera saya dong. Kamera saya tolong 1, 2, 3. Makasih. Boleh ke sebelah kanan. Gua Jussi yuk. Tolong saya. Silakan boleh maju 2 langkah teman-teman. Silakan media langsung bertanya saja. Oke. Mungkin pertanyaan saya buat Saskia Brian gitu ya, karena ini kan kayak ketakutan atau kemarahan tapi lintas budaya gitu. Kamu harus mengekspresikan dalam bahasa Korea, kadang-kadang bahasa Inggris. Itu seperti apa sih? Mungkin punya metode khusus atau bagaimana caranya gitu buat kamu sendiri gitu? Kalau aku lebih benernya aku minta bimbingan dari Kim Byeba sendiri perkataan itu seperti apa supaya aku bisa masukin energi yang aku punya, perasaan yang aku punya. Jadi kalau metode itu nggak ada, aku jujur aja, aku benar-benar main tuh benar-benar pakai feeling, benar-benar jujur apa yang aku rasain saat itu yang aku keluarkan. Tapi yang PR-nya tuh yang harus tahu perkataannya itu. Jadi aku minta tolong sama Kim Byeba sendiri yang selalu ada di set buat ngebantu. Dan puji Tuhan aku bisa ngelewatin itu semua dan aku bisa mendialogkan kata per kata bahasa Korea itu sendiri dengan baik gitu. Kalau bahasa Inggris aku bisa bahasa Inggrisnya, bukan masalah buat aku. Yang jadi masalah adalah logatnya. Itu British accent buat aku. Ya ampun, bapakku memang dari Inggris tapi buat aku tetap berat. Bapak aku jarang pakai logat Inggris, dia lebih suka pakai bahasa Indonesia dengan logat bule. Itu jadi ya PR-nya aku di situ sih. Kalau Saskia? Untuk Saskia sendiri, waktu dapat project ini tuh excited banget karena ini juga project pertama kali yang Saskia ada dialog berbahasa Inggris sama Dr. Park, dimana itu seru banget karena emang kebetulan juga papanya Saskia dari Inggris, jadi Saskia bisa berbahasa Inggris dan itu adalah salah satu impian lah untuk acting dengan bahasa Inggris. Cuman untuk bahasa Korea ada senangnya, ada pressure-nya juga. Senangnya adalah karena dari dulu Saskia ngefans banget sama budayanya, sama industri Korea juga. Cuman mungkin pressure-nya adalah ngebawa bahasa orang. Karena ya Saskia juga walaupun Saskia sering dengar lagu K-pop atau nonton K-drama, paling yang Saskia cuma anyang dan lain-lain, atau mungkin lebih gampang didengar lah, cuman untuk mengucapkannya itu masih susah. Tapi alhamdulillah sangat-sangat dibantu sama Kak Giba sih, Kak, jujur, karena benar kata Kak Cinta, kita itu pas acting kita harus tahu arti kata perkataannya kan, dan gak boleh salah apalagi membawa bahasa orang lain. Jadi aku sangat-sangat dimentor oleh Kak Giba. Aku bener kayak misalnya cut gitu, bener nggak bahasa Koreanya, aku gituin terus-terusan, dan dia selalu ada di situ untuk mengkonfirmasi dan membetulkan. Jadi terima kasih banyak Kak Giba. Debut film pertama tanggung jawabnya banyak banget. Banget. Apresiasi yang sangat besar untuk Kak Giba. Kak Giba keren sekali. Kak Cinta, mungkin dirimu sendiri untuk apakah ini baru pertama kali untuk bahasa Koreanya sendiri, berapa lama sih untuk belajar, karena kan lebih bisa dibilang agak sulit nih ya bahasa Indonesia dan bahasa Koreanya. Untuk Koreanya sendiri prosesnya berapa lama untuk belajar? Ini buat aku pertama kali juga bahasa Korea, di syutingin film ini pertama kali, dan kita punya waktu itu nggak terlalu lama sebenarnya. Dan aku benar-benar belajar di rumah pun dari dasarnya, dari Hangul dasarnya aku belajar juga. Nah tapi setiap kali ketemu Kak Giba aku tanya terus, ya, ini gimana ini? Pokoknya setiap kali ketemu pasti aku tanya terus, karena itu nggak bisa jadi buat kalau misalnya kita acting tentang bahasa orang ini, kita nggak bisa sekali belajar pas ketemu doang. Di rumah pun aku juga belajar, sampai tidur pun aku tetap pelajarin, bangun pagi pun aku masih kayak sebelum ketemu mereka nanti ya nggak boleh juga langsung kosong-kosong banget kan. Jadi aku benar-benar belajar ini terus, beban banget buat aku memang, tapi aku tahu hasilnya pasti bagus karena segigih itu aku mencoba untuk belajar bahasa Korea. Ya walaupun itu bukan bahasa sehari-hari aku, kalau ada salah-salah sedikit minta maaf, tapi so far aku lumayan pede sih sama hasilnya. Thank you. Yang Nanti dipraktekkan juga ya, maksudnya dipraktekkan langsung. Boleh tahu nggak sih syuting di Koreanya berapa lama? Kita syuting di Korea ya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu saya.
Kak. Oh, awal. Kak, tadi kan bilang ada persiapan khusus kan sehari itu harus latihan untuk kesurupan. Mungkin persiapannya bisa diceritakan lagi untuk Jadi adegan gini, itu. Proses readingnya kurang lebih 2 mingguan juga. Dan aku jujur sangat amat berterima kasih sama acting coach aku, Om Dadang sangat amat ngebantu. Jadi kalau kesurupan kan susah ya Kak, apalagi Kim Saski itu orangnya lumayan gak luas gitu gerakan badannya, cuman tiba-tiba harus gerakan aneh, muka aneh, ekspresi menyeramkan gitu. Jadi sama Om Dadang dilatih biasanya selama 2 minggu itu kita reading nih, misalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore, 5 sore, dari jam 6 sore sampai jam 8 biasanya aku sama Om Dadang kita coba-coba latihan scene-nya mana yang lebih cocok untuk digunakan, apakah nangis-nangis teriak-teriak, apakah nangis-nangis kayak gini. Jadi kayak banyak trial and error-nya. Apa kalau untuk Oka sendiri apa sih yang menjadi minat nih ikut di film ini, karena kan film di Indonesia banyak ya, kenapa harus memilih satu film ini yang mungkin yang membuat kamu tertarik itu apa sih? Sebenarnya tahun 2023 aku balik lagi ke Indonesia for good, balik lagi dan saya nungguin kesempatan aja, dan ternyata House Pictures notice aku dan pas casting udah tepat, so aku dengan senang hati ambil role ini. Kim Gebab, Ya, kan ini cerita tentang arwah gentayangan gitu. Kalau di Indonesia kan itu udah biasa gitu, maksudnya itu cerita horor yang udah biasa. Kalau di Korea sendiri tuh emang ada nggak sih cerita tentang horor arwah gentayangan gitu? ada, tapi mungkin nggak sesering Indonesia kali ya. Atau mungkin karena aku lebih tahu Indonesia, dan tapi dari yang aku tahu tentang Korea pun tidak terlalu banyak kesurupannya ya. Mungkin karena ini kan kita bisa bilang Indonesia lebih cenderung percaya dalam hal-hal mistis gitu kan ya. Kalau mungkin di barat ataupun di Korea pun kalau kita jelasin tentang ini ya masa emang ada kayak gitu kan ya. Ya, tapi kalau Indonesia karena banyak orang sudah pernah lihat dan juga percaya dalam hal itu, jadinya mungkin bisa dibilang lebih sering kali ya dialaminya. Terus cinta saya tadi ngelihat di adegan kayaknya ada adik kamu juga ikut. Iya, ada adik aku William. Itu gimana sih bisa akhirnya ikutan di situ? Emang kamu ajak atau emang? Oh enggak, memang kebetulan di cast butuh teman buat jadi teman aku, dan Dito juga ikut main sama aku juga kan. Itu juga salah satu ada rahasia misterius yang dia punya di pertemanan kita punya rahasia di antara aku, William dan juga Dito. Itu sebenarnya William juga waktu itu masih awal-awal Agazan kali dia ya, masih awal-awal, dan itu dia juga di casting bareng gitu. Jadi bukan kayak aku ajak dia, karena kan syuting kayak gini nggak bisa ajak-ajakan, bisa menyodorkan kayak ini kalau mau pakai ini nih, tetap di casting juga, tetap dilihat mainnya seperti apa baru diikutin. Seru banget syuting sama adik itu. Aku sering banget syuting sama junior gitu, itu sering sih. Biasanya kalau udah tau mau syuting bareng itu biasanya ngomongin kayak gimana sih persiapan, maksudnya malamnya atau memang nggak sengaja aja? Nah, kalau pas di rumah sih aku lebih ke egois ya, nggak mau ngajak dia ngobrol karena aku lagi belajar bahasa Korea itu PR banget. Jadi aku paling ngobrol sama dia sekedarnya, ntar kita adegan ini gini, abis itu kayak Will, aku bentar dulu ya, aku belajar dulu bahasa Korea, ini berat banget. Terus dia ketawa, dia juga ikut belajar sih, dia juga iseng pengen belajar bahasa Korea, dia juga belajar. Oh oke. Sekarang buat kalian bertiga deh, selama syuting di Busan, apa sih pengalaman yang paling mengesankan gitu, dan apa yang paling ada nggak yang kayak trauma atau mungkin misalnya ada kejadian kecelakaan atau misalnya apa gitu di sana? Trauma syuting buat temen. Makanannya enak. Trauma ditraktirin Naruma. Trauma ditraktirin Naruma. Makanannya enak, di sana pemandangannya juga enak banget. Terus walaupun di sana kita kan kebetulan bisa pokoknya di sana kayak panas tapi udaranya dingin. Iya, harusnya pas kita syuting di sana musimnya tuh udah masuk musim panas. Dan yang aku dengar dan aku baca-baca konser Korea kalau udah musim panasnya itu bisa lebih panas daripada Indonesia. Cuman alhamdulillahnya mungkin kita diringankan sekali. Waktu kita syuting di sana malah kita kedinginan ya. Iya, kedinginan banget, aku pakai jaket terus. Kita pikir kan panas, jadi kita nggak ada persiapan buat bawa baju tebel, ternyata dingin jadi kayak. Iya. Seru banget. Teman-teman terima kasih ya. Tempat gila. Tanggal 29 Januari ya, jangan lupa.